saya nggak bakalan percaya sama Paulus. Tapi tadi Anda mengaku percaya dengan Paulus bertemu Yesus. Gimana sih? Loh, bisa nggak kau pelan-pelan baca ayatnya? Saya Iya, mendengar Yesus suara pesan jangan Yesus. percaya. Dia nggak bertemu muka loh. Iya, itu dia masalahnya yang semakin menguatkan bahwa itu iblis bukan Yesus. Kau pernah nggak dengar akhir-akhir ini banyak orang yang jadi pengikut Kristus lewat mimpi? Nah, Itu sama Yesus halnya palsu kayak semua. gitu, Bang. Itu Sama Yesus halnya palsu. kayak gitu, Bang. Itu saudara Yesus palsu semua, bukan asli itu. Selama yang mengaku bermimpi itu melaksanakan perintah Yesus, enggak. Itu bukan Tidak ada dasarnya aja persoalan, sudah kan? salah, saudara. Dasarnya aja sudah salah. Karena Tidak ada pesan Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, itu jangan kita percaya. Oh, aku ikut pegang teguh perkataan Yesus. Loh, Yang jadi lama-lama masalah, suaraku kok mirip Juma. yang jadi masalah, teman-teman Kristen ini tidak memegang teguh perkataan Yesus, itu masalahnya. Yang mana? Yang tidak dipegang teguh perkataannya yang mana? Yesus bilang, Yang kalau mana? ada orang mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu dengan dia, pesannya apa? Pesannya apa? Jangan mengakuinya. Jangan Percaya. Jangan Itu konteksnya. Sabar dulu, sabar. Enggak gini. Biar enggak lari. Itu konteks yang kau baca itu. Aduh, lucu kan Kang Di Dito akhir masih lah. zaman akan Dia ada nggak mau nabi-nabi jujur Kang Dito, palsu masih Kang gitu Dito. loh. Parah. Konteksnya itu Tuhan Yesus mewaspadai supaya murid-muridnya tidak percaya kan ada nabi-nabi palsu di akhir zaman. Bisa nggak ditelaah itu? Ya Itu udah. bukan kejadian yang belum selesai, belum terjadi gitu loh. Aku masuk ya dikit ya. Boleh. Yang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus itu mungkin diibaratkan turun ya kan, menampakkan. Kemudian ketemu dengan Ananias itu juga nampaki, itu juga turun, itu dua. Kemudian di Pulau Patmos Putus-putus suaramu Kang katanya Dito. bertemu Kang dengan Dito, putus-putus suaramu. Yohanes. Di sini bagus berarti- sinyal abang kali itu mah. Di sini bagus. Cek. Iya. Bagus. Sinyalnya barusan. Hmm. Ya, sinyalku. Jadi yang ketiga bertemu dengan Yohanes bin Zebedius di Pulau Patmos, kitab Wahyu itu kan. Nah, sebenarnya yang diberitahu oleh Yesus itu berapa kali turunnya Bang menurut Abang? Gini Bang ya, kita pisah dulu nih, bertemu sama dengan melihat melalui mimpi atau mendengarkan suaranya. Nah, Bang. konteksnya Saulus sebelum bertobat yang Abang Pan dibacakan di sini ayat 3 itu adalah mendengarkan suaranya. Sama aja kayak orang muslim juga mendengarkan hidayah atau mendengarkan bisikan supaya bertobat. Konteksnya seperti itu, bukan berarti bertemu langsung. Ngerti enggak? Oh, bagaimana meyakini itu yang turun Yesus kalau kayak begitu? Ya dari pertobatan dia meninggalkan, dia kan seorang kaya raya, meninggalkan semuanya demi menjadi pemberita Injil. Itu kan ada beberapa kota yang dijadikannya menjadi penyebaran akan kabar Tuhan Yesus. Ada itu kan beberapa jemaat yang berbeda-beda. Ya, kita kembali ke konteks Matius 24. Matius 24 itu kan dasar dari murid-murid bertanya, Ya. apa tanda kedatanganmu dan hari kesudahan dunia? Itu kan jadi satu itu. Ternyata Yesus mengatakan tanda akhir zaman nanti bersamaan dia dengan turunnya anak manusia. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Betul? Ini Bang ya, kalau Matius 24 itu yang kami pahami, kita harus tetap fokus di perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Artinya juga khotbah tentang akhir zaman. Artinya semua yang dibicarakan di situ nanti akan terjadi di akhir zaman. Salah satu Ya, buktinya berarti ada termasuk kedatangan Yesus berapa kali itu? maksudnya kedatangannya dalam artian seperti apa? Ya Yesus kan hanya di dunia sekali, kemudian naik, dia turun lagi itu berapa kali? Nggak pernah. Dia turun lagi nanti sebagai hakim agung Bang. Nggak ada. Jadi yang katanya bertemu dengan Paulus itu, bertemu dengan Ananias dan bertemu dengan Yohanes bin Zebedius itu di dunia atau di mana? Simak ya Bang ya, kalau di kisah para rasul tadi yang ayat yang pasal 9. Gini, Bang Kel, itu masalahnya gini loh saudara. Itu nggak ada nubuatannya. Bahwa Yesus akan datang dalam bentuk cahaya dan bla bla bla, dia akan masuk dalam ngerti orang. nggak Itu nggak ada satu kesaksian nubuatan. Nggak, Jangan gini, dipaksa. Bukan dipaksa, gini Bang. Nggak boleh Ngerti dipaksa, nggak saudara.
Enggak gini bang, ngerti nggak konteksnya seorang itu bertobat, dia bersaksi gitu loh, kesaksian apa hal yang menguatkan dia menjadi pengikut Kristus gitu loh bang, sebelum dia disebut jadi rasul. Dibodohi ya Bang itu. Coba pengakuan Paulus itu 2 Korintus 12 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Dia itu di dalam tubuhnya ada duri dari daging. Utusan iblis. Abang ini kayaknya mana sih? 2 Korintus berapa? Loh kan, tak ajak lompat nih. Enggak, 2 Korintus berapa? Ini saya buka. Ya, 2 Korintus 12 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Mana dia bilang juga dia tulis kitabnya itu bukan berdasarkan firman Tuhan, maka semakin hancur lagi. 2 Korintus 11 nomor 17 kalau nggak salah ya Kang Dito ya. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan, hancur. Belum lagi kena bersalin lagi. Kalau saya tadi masih sendiri, saya masih masih tarik ulur dia kayak layang-layang. Kalau sudah dengan Kang Dito dia kayaknya hancur ini. Ya kan memang karena buahnya yang bisa dilihat nabi palsu itu kan. Halo. Iya, silakan dibaca. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 12 nomor 7, 8, 9. 2 Korintus 12 ya. Aku diberi Ayat duri berapa tadi? dagingku. Ayat 7, berapa? 8. 7, 8, 9. Di pasal 12. Yes. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Itu perikopnya. Terus maksudnya apa itu bang ke situ? Kaitannya apa? Ya, coba dibaca makanya. Yang ayat 7 kan? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa, aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada supaya utusan. Tadi dulu, di mana ada menghantam? Ayat 78 Menggocok. Kan? Mengocok itu. Jadi gini bang, itu makanya salah kaprah selama ini yang Islam yang bilang di apa itu namanya Alkitab selalu direvisi. Sebenarnya gini, bukan maknanya yang direvisi, tetapi bahasa yang istilahnya zaman dulu yang tidak mengerti generasi sekarang. Itu yang saya baca tadi terjemahan terbaru. Saya punya Alkitab yang terjemahan, maksudnya bukan terjemahan sih, yang terbitan terbarunya itu misalnya TB2. gini. TB2. Jadi misalkan gini, bahasa-bahasa zaman dulu itu disesuaikan dengan bahasa zaman sekarang, bukan berarti maknanya dirubah. Gitu. Jadi kalau yang di saya jadinya itu, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku supaya aku jangan meninggikan diri. Oke. Jadi nggak ada mengocok lagi di situ ya? Nggak ada. Jadi itu penyesuaian bahasa sebenarnya terjemahan terbarunya itu, bukan berarti Alkitab direvisi. Salah kaprah juga itu. Baik. Jadi yang memberi kuasa, yang memberi duri dari daging itu siapa? Itu kan kesaksian dia, maksudnya gini loh, biar dia dipakai Tuhan semakin semakin besar lagi perkara yang mau dia tanggung gitu. Jadi siapa? Tuhan maksudnya? Enggak lah, sebagai rasul atau pemberita Injil. Aku diberi duri dalam dagingku adalah utusan iblis. Siapa yang memberi? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya ini yang 8-nya kan? Ayat 8-nya. Iya, yang saya tanya yang di 7 itu sebelum ke 8. Aku diberi duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Itu siapa? Yang memberi siapa? Seorang utusan iblis, yaitu seorang.
Duri dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis. Seorang utusan iblis atau tertulis utusan iblis saja? Di sini seorang utusan iblis. Ya oke. Yaitu siapa yang beri? Enggak, kita bisa nggak memaknai kata-kata itu jangan langsung arti yang sebenarnya. Maksudnya gini, maksudnya iblis dalam tubuh dia itu sebelum bertobat itu tidak berkuasa lagi dalam dagingnya gitu loh Bang. Biar kuasa Kristus lebih kuat dalam tubuhnya gitu Oke, maksudnya. nomor 8-nya dia berseru 3 kali kepada Tuhan Mm-mm. tentang hal itu supaya Iya. utusan iblis itu keluar daripadanya. Iya, memohon kekuatan Tuhan maksudnya. Ah, Gitu. kemudian dikabulkan nggak? Ini kan kalau membaca selanjutnya karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Berarti nggak dikabulkan kan? Dia tetap, maksudnya gini Bang, dia tetap bersyukur sebagai orang yang lemah. Dari situ orang akan melihat Tuhan menolong dia sehingga dia mampu gitu. Nomor Ini kan 8-nya gini. nomor 8-nya dia berdoa nggak minta dikeluarin itu utusan iblis, betul nggak? Bentar, nomor 8. Iya, betul. Iya, Jadi- betul. Aku ikutin Abang, iya betul. Iya. Jadi nomor 9-nya perkataan Tuhannya itu Mm-mm. mengabulkan atau tidak? Nah, Bang, untuk menjawab pertanyaan Abang ini gini ya, ayat 9-nya itu, namun jawab Tuhan kepada aku, enggak, dengar dulu. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oke, jadi nggak keluar ya, nggak dikabulkan ya. Utusan iblis itu tetap dalam dagingnya Paulus ya. Utusan iblis, maksudnya gimana sih, Bang? Kok masih belum nyambung? Dia diberi Enggak. duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis. Nomor 8-nya, ini utusan iblis ini ngikutin dia terus. Iya. Ya kan, dalam dagingnya ini ada duri. Kemudian dia berdoa berseru 3 kali kepada Tuhannya supaya utusan iblis itu keluar atau hilang daripadanya kan gitu. Tapi doa itu diterima nggak sama Tuhannya? Ini Bang, konteksnya ini yang saya pahami ya. Maksudnya si Paulus ini merendahkan diri gitu. Kalau hanya dengan kemampuannya dia tidak akan sanggup Lalu bersaksi apa untuk hubungannya menyebar. sama utusan iblis? Maksudnya di dalam dagingnya itu, kedagingan, maksudnya kalau dalam Kristen itu kedagingan hal-hal dunia itu masih mengalir gitu loh Bang. Jadi dia perlu mohon kekuatan ke Tuhan supaya dia dikuatkan untuk memberitakan Injil itu gitu loh. Tapi gini Bang ya, dalam kekristenan itu Nggak nyambung loh Bang. bukan nggak nyambung lah. Dia kan bersaksi setelah bertobat dia tidak mampu untuk melakukan Nggak semua. ada di situ bertobat. Jadi untuk menceritakan kepada Korintus ini, dia tuh sudah bertobat, sudah menerima Yesus dan dia berani mengatakan di Roma. Duluan mana Korintus sama Roma? Ini kan Bang nyambung semua ini mulai dari Iya. bertobat jadi sampai dia jadi seorang pengajar kan nyambung semua. Iya kan Bang? Jadi dia waktu mengajar dia bersaksi gitu loh. Gimana dia dari yang belum mengenal Kristus jadi mengenal Kristus gitu. Enggak, justru dia mengenal Kristus itu kan katanya pertobatan tadi di Kisah Rasul. Betul. Yang menganggap bahwa bertemu dengan Yesus. Nah itu. Kemudian dia menuliskan kepada jemaat Roma pertama kalinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Betul? Betul. Nah, kemudian dia memberitakan juga di nomor 10, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dari orang mati dan di antara orang yang hidup. Kemudian di nomor 14-nya, dia membuat statement, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Di 14 dia pasal berapa itu Bang? Di Roma 14 nomor 9. nomor 9. Nih, Salah. pegangan. Salah itu. Salah. Konteksnya pas demikianlah juga kamu berbicara dalam bahasa lidah, nggak nyambung. Yang mana? Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimanakah orang mengerti orang kamu kata? Yang mana? Roma 14 nomor 9. Di Roma 14 pasal 14 nomor 9. Apa yang Abang baca tadi itu? di Korintus tadi, kirain masih di Korintus 14. Roma. Tadi kita kan masih Kan baca abang di Korintus ya. Iya, Abang tadi kan menyangkal kalau Korintus itu apalagi ke surat keduanya untuk Korintus. Berarti yang pertama itu sudah ada dan dia sudah bertobat. Tapi pertama kalinya Paulus menulis surat itu untuk jemaat Roma dulu.
Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Terus? Nah, ini kan dia sudah mengabarkan bahwa Kristus itu yang mati di kayu salib itu menjadi Tuhan, betul? Dan telah bangkit, bukan hanya Iya. mati. Iya, mati kemudian hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Supaya ya. Nah, jadi orang-orang Kristen kalau mengikuti surat-surat Paulus yang banyak ini, kalau saya tanya, apakah orang-orang Kristen sebelumnya tidak punya Tuhan sebelum Yesus itu disalib? Gini Bang ya, ini yang sering salah. Jadi dalam kekristenan Tritunggal itu atau Trinitatis itu, Enggak, jangan ke teologis dulu. biar nyambung, jangan Kalau abang teologis nanti makin bubuk. Bukan, Teman-teman di biar bawah nyambung loh, makin Bang. pusing. Jadi jangan samakan Bapak itu dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak itu adalah pencipta alam semesta, ya. Ini yang salah dimengerti oleh orang-orang Islam, bukan Yesus. Pencipta alam semesta itu bukan Yesus. Jangan salah. Iya. Yesus itu hanya firman yang hadir ke dunia ini lewat wujud manusia. Yang meniru dia siapa? Bapak di surga. Jadi yang mencipta alam semesta ini adalah Bapak di surga. Lalu Kristus yang mati dan bangkit itu tadi siapa? Ya anaknya Bapak di surga yang lahir sebagai firman ke dunia. Siapa? Apakah Kristus hanya Yesus? Hanya sebagai firman yang datang dalam wujud manusia. Enggak, bukan. Pertanyaan saya, apakah Kristus hanya Yesus? Maksudnya, apakah Kristus hanya Yesus? Iya, itu pertanyaan saya itu. Apakah Kristus itu hanya Yesus? Gini Bang ya, biar kita runut pelan-pelan ya Bang ya. Nah, kita kalau Islam sama Kristen, Adam dan Hawa itu setuju sama sejarahnya seperti itu. Jatuh ke dalam dosa, betul? Enggak juga. Islam nggak meyakini Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Justru saya melihat Kristen yang cocokmologi kalau manusia pertama itu yang diciptakan namanya Adam. Nggak terlepas dari situ masih saya sini Bang. Oke lah, nggak usah kita gabung. Kepercayaan nggak gini, nggak usah kita gabung karena memang ya, keyakinan kita beda kan gitu. Keyakinan kami Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena memakan buah kehidupan yang dirayu oleh ular. Nah, selama beribu-ribu tahun manusia itu jatuh dalam dosa, maka Allah Bapa di surga pencipta alam semesta ini mengutus anaknya yang hadir dalam wujud manusia sebagai firman-Nya untuk kembali membangun kembali hubungannya Allah pencipta semesta alam ini dengan manusia, yaitulah Yesus Kristus peranannya. Itu jadi anaknya Tuhan itu manusia apa Tuhan? Kan udah dibilang berfirman lewat wujud manusia loh Bang. Firman Allah itu datang ke dunia ini kenapa harus lewat wujud manusia? Supaya Tuhan merasakan seperti apa menjadi seorang manusia. Gitu loh. Keyakinan kami, itu nggak bisa kami paksa ke kalian. Kan gitu. Keyakinan kami gitu. Aduh. Iya, sebenarnya makna Trinitatis. Iya, kita lanjut begini, kita kan meruntutkan. Kita tadi meruntutkan. Abang kan terlalu kemudian membela Paulus, katanya tadi setelah dia melakukan banyak pembunuhan, kemudian bertobat karena ketemu sama Yesus. Yesus yang ngomong, kenapa engkau menganiaya aku? Kan gitu. Tapi bukannya tadi itu perintah dari Yesus untuk murid-muridnya, apabila ada orang yang berkata, Kristus atau Mesias ada di padang gurun atau di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kan begitu? Ya. Nah, tentang gini Bang, saya potong dulu ya. Abang jangan memaknai menganiaya aku itu pengertiannya Paulus menganiaya Yesus sendiri, enggak. Maksudnya yang dia niaya di situ orang-orang lemah itu adalah Yesus membela orang-orang yang lemah itu maksudnya. Orang-orang lemah itu dia gitu. Coba di mana literasinya untuk menjawab yang seperti Abang sampaikan itu, di mana tertulisnya? Enggak, kata-kata yang Abang bilang tadi menganiaya aku itu maksudnya menganiaya itu maksudnya karena kesombongan, karena kekayaan Paulus, dia kan menyiksa orang-orang yang lemah. Jadi orang yang lemah itu maksudnya untuk menjelaskan seperti itu di mana? Kalau ada orang-orang yang lemah itu, dia dicontohkan, itu aku sendiri yang kau siksa kalau kau menyiksa orang yang lemah, gitu loh maksudnya. Makna itu dalam loh Bang. Maknanya itu dalam. Bang, aduh, enggak, maksud saya begini loh. Abang tadi menjawab bahwa yang dikatakan oleh yang mengaku Yesus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus kan memang menyebutnya aku nih, Yesus yang bukan
bukan manusia yang ketemu langsung tuh, Ya. ya kan? Nah, Mm-mm. di situ tuh kenapa kok Saulus kemudian siapakah engkau? Tuhan, gitu kan? Mm-mm. Apakah Paulus ini sebelumnya dia memang tidak mengerti atau tidak mengikuti hukum Taurat kalau dia orang Yahudi? Atau dia lebih cenderung ke orang Yunani kalau dia penyembah berhala? Intinya dia pokoknya seorang kaya raya yang Aduh, udah menolong pokoknya orang-orang ini lemah. gimana? Gitu, Bang. Enggak Enggak, gini, jangan terlalu dianggap di masa generasi Yesus itu semuanya orang beragama gitu loh, Bang. Ngerti nggak? Belum tentu juga. Kan gitu. aduh, Bang. Ini kan Hmm. runtutannya memang tokoh yang memperkenalkan menjadi Kristen kan Paulus. Enggak, itu salah, Bang. Oh, yakin? Abang Yakin. tadi di 2 Korintus 12 nggak ada kelewatan ya, yang di nomor Abang tiganya. pernah baca nggak itu orang Kristen disebut pertama sekali itu di tiga di Nggak. Makanya dengarkan. Saya lebih tahu Bang Bible Anda, Bang. Enggak, jangan Serius. bilang Paulus yang menjadi apa itu namanya yang paling berperan menyebarkan agama Kristen enggak. Oke, coba di 2 Korintus 12 tadi, Abang lihat di Hmm. nomor tiganya. Itu dia Nomor menyebutkan nggak 3. kalau ada orang Kristen yang 2 naik ke Korintus langit. berapa? 2 Korintus 12 tadi, nomor tiganya. Tadi kita kan ke Roma ya, berarti ini ke Korintus lagi 2 Korintus. Iya, kan awalnya ke Korintus Hmm. karena Abang tadi masih Ya, meragukan 2 kalau Paulus Korintus itu 12 berapa? nomor 3. 12. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Maksudnya, Nomor 2-nya mungkin. Ada Kristen nggak di situ? aku tahu tentang seorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Kayaknya nggak nyambung, Bang. Oh, TB2-nya Kristus. Bisa dicek nggak TB yang TB1? Itu Kristen, Bang. Di sini mah Kristus. Ya kalau Kristus yang dilihat sama Paulus, enggak. Mm-mm. Coba ya cermati. Berarti Aku, Paulus kembali lagi melihat penampakan ada seorang yang penuh dengan Kristus, betul? Yang dia lihat naik ke langit ketiga, betul nggak? nggak berbeda, Bang. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat Nah, yang ketiga dari surga. nah, nah. Itu kalau di TB, itu Mm-mm. Kristen. Bener nggak Fandi? Kalau mau di-cross check Fandi. Soalnya gini, seringkali kita yang pertama ada namanya kebenaran tuh, beritakan kebenaran. Dia nggak pakai yang standar. TB ini kalau memang sudah dirilis dan gereja-gereja pakai TB2, waduh, bubuk nanti. Tapi TB yang sekarang masih beredar yang kita diskusikan, ini kan TB yang secara umum. Tapi Mm-mm. kalau memang mau beralih semuanya fungsi Bible itu hanya menggunakan TB2, Mm-mm. ya saya ikutin narasinya Pak K ini. Maksudnya bubuk seolah-olah kami ini ada dirahasiakan dalam, nggak ada, Bang. Makanya Alkitab itu udah diterjemahkan ribuan bahasa, itu nggak ada yang perlu kita takutkan sebagai Kristen karena memang nggak ada yang ditutupi. Abang sering Nggak kali ada yang gini loh, ditutupi. menantang lompat yang lain loh. Saya kalau mau ngejar, saya fokus di situ habis Abang. Atau Iya, izinkan saya Fandi maksudnya langsung gini, bongkar konteksnya saja. Abang bilang kalau di terjemahan yang baru bisa bubuk seolah-olah ada rahasia yang ditutup-tutupi gitu maksud aku. Bukannya mau lari dari tema yang dibuat Pandi ini, bukan. Iya, kalau memang mau dibuktikan Bang, Mm-mm. Abang bisa nunjukkan nggak kepastian Yesus itu disalib? Kepastian Yesus itu disalib. Ya baca Mm-mm. aja semua kisahnya, Bang, ada kan? Enggak, menurut Abang yang mana? Kita baku penjelasan di sini. Maksudnya gimana? Kalau Abang meyakini penyalipan Yesus, contoh Matius 27 nomor 55, nomor Mm-mm. berapa itu? Nomor 49 ya. Mm-mm. Nah, coba Anda bacakan dulu. Saya coba bedah dulu. Dan teman-teman Kristen yang di bawah tolong pegangan kalau memang menurut kalian tidak setuju naik aja semuanya ya. Matius berapa? Matius 27 tentang penyalipan Yesus. Coba bisa dibaca satu perikop.
Ntar saya sambil buka ya Bang ya. Jadi kekristenan itu bukan hanya dikuatkan dengan isi Alkitab, tetapi bukti sejarah juga gitu loh Bang ya. Jadi Kristen yang mana dulu? Kalau enggak, Katolik, semua peristiwa itu kalau Katolik bisa diperhitungkan. Kalau Protestan kan startnya di abad 16. loh gini Bang, gini. Itu konteks yang berbeda sebenarnya. Enggak gini, Protestan itu enggak bisa lepas. Itu tetap Katolik, cuman ada imamnya yang mau mereformasi Katolik gitu loh. Itu beda, konteks yang beda. Tapi kalau maknanya yang dalam Injil itu dalam Protestan ya tetap aja meyakini hal yang sama dengan Katolik, ngerti nggak? Garis lurusnya ada Bang. Nggak ada. Antara Protestan dan Katolik ada. Saya bekas Katolik, Pak. Nggak bisa. Iya mau abangnya pasti dulu pas Katolik nggak pernah ke gereja, makanya bisa jadi mualaf itu Bang. Iya, itu udah pasti kayak si Deddy Corbuzier itu jangan salah nggak pernah dia tuh nginjak gereja. Udah, nggak usah kemana-mana. Coba. Nah, itu Mana makanya. penyalipannya? Coba. Ini ending ya. Ayat 20 Ini ending ini. ayat berapa? Silakan. Satu Ayat perikop. berapa? Tentang penyalipan Pasal satu 20. perikop. Yesus disalib. Dari Yesus diserahkan kepada Pilatus, terus Disalib. Nah, setelah diserahkan sebelum itu disalib. kematian Yudas, Yesus dihadapkan kepada Pilatus, semuanya kan lengkap. Yesus diolok-olok, Ya, terus. Yesus disalibkan ayat 32, dimulai Ya. dari 32. Ya, terus disalib coba. Terus Baca abang sesuatu. nantangnya apa? Ya udah, yang penyalipan coba dibaca. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang. Iya. Ada yang bernama Simon, orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Itu kan di Filipi Terus episode baca aja, 6. Bang. Kenapa? Ya nggak usah jelasin dulu. Nanti pertanyaan saya. Ayo dibaca. Dibaca dikerasin, Enggak, Bang. maksudnya oke lah, ini kan udah dibaca. Maksudnya dari semua penjelasan ini apa yang bikin abang ragu Yesus tidak pernah disalib? Makanya baca dulu. Ini Jangan bukan takut. hanya dibaca lagi, bang, udah difilmkan. Terus Iya, dibaca aja dulu. udah saya baca terus, maksudnya Bisa disuarakan nggak? nggak usah, capek banyak ini ayatnya. Pas- Yang penting kan saya udah baca kan, bang. Pas Maksudnya posisi, kalau ada oke, pas posisi dia mereka menyalibkan dia. Nah, itu di nomor berapa itu? 55 ya. itu judulnya udah di Yesus mati nomor 55. Ada juga di situ banyak perempuan Nah, yang sebelum di situ ada nggak Yesus itu disalibkan seperti apa? Coba baca. Justru saya mengajak ke situ, apakah di TB2 ada perubahan atau tidak gitu loh. Makanya bacakan. Kan firman Tuhan. Dapat pahala nanti. Enggak, itu enggak diyakini Kristen loh. Ya nggak apa-apa. Enggak, membaca firman itu keyakinan kalian jadi ada pahala, kita enggak ada itu. Ya minimal masuk dalam evangelion lah, evangelis lah gitu loh. Supaya tahu orang-orang yang belum pernah tahu. Kan soalnya ini Anda meyakini TB2. Saya pengen dengar. Loh, TB2 kan tadi ini. saya udah jelaskan Bang ya, TB2 sama Injil sebelumnya itu enggak ada Iya, nggak perlu dijelasin lagi. Saya pengen didengar, soal pengen bahasa dengar doang bacanya gitu. aja. Silakan. Boleh dibantu bacain? Boleh. Yang ayat berapa? Ya silakan, yang penyalipan. Yang penyalipan atau Yesus mati? Penyalipan sampai 55. Yesus disalibkan itu hanya sampai ayat 44, Bang. Enggak ada sampai Ya 55. udah, iya, makanya kalau sampai 55 itu kan kemudian keputusan mereka menyalibkan dia, kan gitu ya. Ada ibunya, apa itu Maria siapa. Tapi itu nanti dulu, bacain aja. Waduh, Nah, ini yang ayat 40, Bang. Ayat Ya, 40 biar saya silakan. baca ya. Mereka berkata, hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Abang ngerti nggak sih ada orang yang bilang turunlah dari salib itu? Artinya dia sudah melihat Yesus tergantung di salib. Turunlah dari salib itu. Terus? Ayat 40. Mereka berkata, hai engkau yang mati yang mau meruntuhkan bait suci. Itu maksudnya olok-olok dari orang Yahudi waktu itu kan.
dan Ya. membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Artinya ada orang yang menyaksikan dia, menyuruh dia turun dari salib itu. Kurang apa lagi? Bukti bahwa Oke. Yesus itu disalibkan. Oke. Lalu ada lagi yang paling penting? Itu kan abang tadi menantang nggak percaya kalau Yesus itu disalib, itu ada ya. Bukan. Ada lagi nggak data yang paling penting gitu? Selain mereka-mereka yang mengatakan itu. Yang 44-nya, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya dengan demikian. Oke, Yang baik. disalibkan bersama dia, kan itu udah jelas. Baik. Baik. Anda meyakini itu udah jelas. Iya, Penulisnya adalah Matius. Betul? Matius. Matius ini murid Yesus yang pemungut cukai atau yang bukan? Intinya 4 Injil itu adalah semuanya murid Yesus yang menyaksikan kejadian itu dan dituliskan. Jadi kita itu nggak meyakini ada Alkitab yang turun dari langit seperti Sabar dulu, kepercayaan. sabar dulu. Nggak usah kemana-mana. Berarti diyakini Matius penulis ini adalah Matius pemungut cukai yang murid Yesus 12, betul? Betul. Oke, coba kita cross check teman-teman. Saya yang baca atau Bapak ini yang mau baca? Pinjam dulu saya. Sampai istriku aja HP-nya sudah ada Bible-nya ini. Bagus dong berarti. Oh, debater juga ini istriku ini. Mana yang? Kok hilang? Oke. Abang coba cross check di Matius 9 nomor 9. Matius 9. Nomor 9. Matius 9 ayat 9 ya. Ya. Setelah Yesus Apakah pergi. Matius itu penulis adalah Matius yang pemungut cukai? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini Matius pemungut cukai. Yang menulis Matius siapa, Bang? Gini bang, kalau misalkan Matius yang pemungut cukai yang menulisnya bahasanya nggak mungkin kayak gitu. Abang sama aja menjebak gitu. Makanya berarti bukan Matius pemungut cukai kan? Loh, maksudnya kan nggak mungkin seorang penulis harus menceritakan dengan uraian kata-kata kayak gitu loh bang. Aku Ya sendiri berarti aja penulis, bilangnya. iya berarti penulis ini kan dia akan mengatakan aku kalau dia adalah Matius pemungut cukai, betul? Intinya abang kok membenturkan Sabar antara. dulu, aduh gimana sih? Kok sudah mulai kolong ini, sudah Bukan, mulai Bang. Abang oleng. tadi kan bertanya yang menulis Matius siapa, yang jelas Matius muridnya Tuhan Yesus. Ya, Selesai. tapi bukan pemungut cukai jadinya kan? Itu mungkin Matius yang berbeda bang. Oke, Matius yang berbeda. Maksudnya bisa aja namanya yang bukan murid Kristus tapi Baik, namanya oke. Matius gitu. Ya, oke gitu aja sih Bang menurut saya ya. Jadi Matius ini bukan murid Yesus. Bukan murid Matius Yesus si yang pemungut ke-12. cukai. Ya, Kalau yang bukan. menulis iya. Ya, yang menulis ini bukan Matius pemungut cukai yang yang muridnya yang termasuk 12 murid kan. Ini Matius yang lain. Nah, indikasi dalam Bible tulisan Matius penulis ini yang menandakan dia ada di tempat penyaliban yang mana? Yang menandakan Penulis ini ada di lokasi penyaliban yang mana dia? emang harus sedetail itu di Alkitab dijelaskan. Loh, kalau bicara tentang sola scriptura, Anda paham ya sola scriptura ya? Ya paham lah. Nah, harusnya validasi itu ada posisi seperti itu. Karena penulis tidak mungkin mengarang bebas kalau dia tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Terus persoalannya di mana maksudnya, Bang? Persoalannya, kalau penulis ini tidak ada di lokasi kejadian, dari mana dia mendapat sumber? Nggak gini, Bang. Ke-12 murid Yesus itu tentunya satu generasi pada saat Yesus ke dunia ini kan gitu kan ya. Sudah barang tentu dari semua runutan kejadian itu mereka bersama-sama, Bang. Loh, katanya tadi penulis ini bukan Matius pemungut cukai, gimana sih? Bang, konteksnya kan beda yang abang baca itu, Bang. Aduh. Lah, bukan masalah konteks. Saya menunjukkan Matius 9 nomor 9 adalah Matius yang murid Yesus pemungut cukai bukanlah penulis. Betul? Gini Bang, yang saya tahu secara garis besar
Injil itu ada 4, yang menulis itu semuanya adalah murid Tuhan Yesus. Selesai. Terlepas ada mungkin kesamaan. Kenapa? Enggak, terlepas ada kesamaan nama Matius pada kejadian itu. Bang, saya sedikit memang menggoncang ya. Penyalipan itu bisa menjadi validasi dari penulis ini dari mana? Coba Anda Maksudnya, renungkan. Karena maksudnya penyalipan gini. ini sangat krusial. Kalau tidak ada Betul. penyalipan, maka tidak ada Kristen. Bahkan ada Ya, pun penyalipan, tapi Yesus hanya mati tidak bangkit, kesia-siaan semuanya, Bang. ya bukan. Tetap kalau Iya, dia tidak itu akan bangkit kalau lanjutannya. tidak ada penyalipan. Justru itu, misalkan ada pun penyalipan, Yesus mati dikubur dan tidak bangkit dari kubur, semuanya sia-sia, Bang. Tapi gambaran itu setelah disalib mati bangkit kan gitu. Itu tidak Nah itu mengurangi nilai. makanya, maksud saya Tapi itu loncatannya jauh lebih tinggi, Bang. fundamentalnya adalah di crucifixion ini atau crucifixion. Di Jadi penyalipan maksudnya. penyalipan ini dari mana sumbernya penulis? Apakah padahal dia tidak di lokasi kejadian. Katakanlah dia memang murid Yesus tapi yang generasi ke-70 murid. Tapi yang murid menyaksikan kalau memang tidak kabur semua waktu penyalipan, pasti ada referensi perkataan 12 murid atau 11 muridnya karena Yudas awalnya sudah diceritakan. Jadi pemahaman ini, Bang, di mana letak validasi sebuah arti yang sangat fundamental penyalipan ternyata penulis tidak ada di lokasi. Tidak ada di lokasi pas saat penyalipan maksudnya. Jelas. Abang pernah baca nggak itu sewaktu Yesus dipanggil Herodes di sana semua murid-muridnya ada. Yang menulis siapa itu? Yang Herodes menulis apa? dipanggil itu yang menulis siapa? Ya kan hampir semua 4 Injil itu semuanya kisahnya kan ada itu. Gini Bang, yang masing-masing. gini dari 4 penulis Injil semuanya isinya sama. Tadinya Enggak, kalau cuma beda. satu yang menulis, Enggak, saya Enggak, bisa tadinya bantah kalau itu. cuma Tapi satu. jangan ajak saya melompat lagi kesekian kali. Ini fundamental. Saya hanya mau Bro Kailan, ya. Ini saya uji tentang pemahaman sola scripturanya. Mengukur dari parameter penulis ini mendapatkan sumber dari siapa. Padahal dia tidak ada di lokasi kejadian. Karena tidak ada gambaran penulis itu, aku sebagai yang dikatakan mereka. Aku mendengarkan suara Yesus, Eli Eli sama lama sabatani. Nggak ada itu. Kalau ada, mungkin. Bang, yang saya katakan tadi, saya nggak mau bertele-tele, ini yang paling berarti dalam tubuh kekristenan. Kalau semua orang Kristen meyakini penulis ini mengarang bebas tentang penyalipan Yesus, punah nanti Kristen. Serius. Enggak gini Bang, dari 4 penulis, enggak dengar dulu, dari 4 penulis Injil ini isinya sama semua kan. Nah, itu kan sangat menguatkan Bang, kecuali tadi hanya satu orang yang Oke, kalau gitu ambil Lukas. Apakah Lukas ada di lokasi kejadian? nggak tahu kita kalau masalah lokasi kejadiannya, kita kan nggak ikut menyaksikan. Yang Enggak. Dari yang sudah ada ini, Abang kalau udah baca Lukas dari pertama pasal 1 sampai 24, apakah Lukas itu menandakan dirinya ada di waktu prosesi penyalipan atau tidak? Enggak, seorang penulis itu harus bilang gitu, saya pada saat itu ada di situ, harus kayak gitu maksudnya Bang. Harusnya itu dituliskan gitu. Itu validasi. Tapi kalau ternyata Lukas saja mengatakan, aku melakukan penyelidikan dari beberapa sumber, kemudian aku memutuskan untuk membukukannya, apakah ini firman Tuhan? Faktanya, ke-12 murid itu adalah di generasi yang sama dengan saat Yesus hadir di dunia ini. Itu aja. Itu menolak kebenaran akhirnya, teman-teman. Itu kan satu generasi, Bang. Enggak. Kalau satu generasi ada namanya muridnya itu Thomas. Mana yang dicatat oleh Thomas? Kemudian ada disebutkan, kemudian ada yang disebutkan Maria Magdalena. Dia kan berkhianat, Bang. Nggak mungkin mana dia gospel tentang Yesus dia berkhianat. Mana gospel Maria Magdalena? Apakah Maria Magdalena berkhianat? Emang Maria itu muridnya Yesus kan enggak? Murid satu-satunya, jangan salah. Murid perempuan satu-satunya. Bahkan dia bukan lagi disebut murid. Laki-laki, Bang, 12. Makanya gini loh, kalau cuman asal ngomong itu bukan asal ngomong. Injil itu kan terang benderang, Bang, nggak ada perlu yang ditutupin. Oke, apakah Anda tidak pernah membaca ada gospel Maria Magdalena?
Nggak ada, kalau dalam Protestan itu memang nggak ada. Oh, Nggak. meskipun disebutkan sebagai apokrifa. Kita kan nggak yakin itu Bang kalau Protestan. Nah, yang saya tanya tadi, apakah Anda tidak mempelajari adanya Gospel Maria Magdalene? Tidak. Nggak dipelajari kalau itu. Tidak melajari. Makanya Anda harus mempelajari. Karena Maria Magdalena ini adalah saksi. Dan dia yang mendampingi Yesus selama dia mengabarkan ajarannya. Loh, Abang percaya Maria Magdalena murid Yesus, tapi kok ke-12-nya nulis tentang Yesus kok nggak percaya? Ada satu lagi, Aneh. Filipus. Loh bukan, gini loh. Karena yang di kanon, makanya saya paham tentang fakta histori kanonika, Bang. Jadi kalau dalam kekristenan yang fundamental penyalipan, ternyata gospel yang lain, penyalipan itu ada. Contoh Barnabas, dia terang-terangan mengutip bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi Yudas. Kemudian Thomas tidak menceritakan tentang penyalipan itu Itu kan ada. gospel palsu, Bang. Ya, nggak usah dijawab gitu. Gospel Thomas. Apakah gospel Thomas palsu? Palsu. Parameternya apa mengatakan dia palsu? Ya nggak diyakini sama orang Kristen. Itu kan. Ya iya dong. Ya iya dong. Iya kan? Ya karena apa? Kenapa itu bukan palsu sebenarnya? Abang kalau ngerti bahasa Yunani, apokrifa itu disembunyikan, Bang. Bukan palsu, Bang. Bukan Disembunyikan palsu. oleh siapa? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja yang mana? Eusebius namanya, Bang. Mau belajar sejarah sama saya? Harus ada datanya lah. Loh, Abang tinggal akses gereja mula-mula atau mau ekumenisia atau yang konsili-konsili. Abang nanti akan dapat poinnya. Tapi kalau cuma belajar kekristenan hanya luarnya saja, hanya imani saja. Wah, ini yang terjadi. Apa yang kita coba, bukan berarti kita menyerang ya. Saya mengajak Abang ini berpikir secara akademis mengikuti kita. Pola berpikirnya. Kalau doktrin ternyata patah gitu loh. Patahnya di mana? Contoh dosa waris. Di mana tertulis ada ajaran dosa waris selain tulisan Paulus? 4 gospel yang mengajarkan dosa waris. Dalam titah ke-10, titah yang ke-10 itu kan ada. Jangan bilang titah. Dari 4 gospel yang Anda imani sebagai kitab suci Anda, ada nggak yang mengajarkan dosa waris? Ini sebenarnya kita terlalu jauh dari tema yang dibuat loh, Bang. Tapi semuanya ngeling dan itu Kristen. Dari tadi itu Fandi belum bisa membuktikan Paulus atau Yesus palsu itu mana pembuktiannya. Nah, ini dulu, Bang. Makanya saya langsung hantam ke penyalipan. Karena yang diyakini penyalipan itu eksis adalah tulisan Paulus. Tadi sudah diambil tuh Roma 14 nomor 9. Dia mengambil bahwa Kristus yang bukan Yesus, supaya dia mati kemudian hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Kalau mengikuti gaya Paulus, maka sebelum Yesus supaya atau ia Kristus menjadi ini, Tuhan gimana? Supaya ia menjadi Tuhan. Itu Roma 14 nomor 9 tadi. Waduh, udah mulai oleng ini, teman-teman. Udah mulai oleng ini. Tap-tapnya dulu, teman-teman. Enggak oleng, Bang. Enggak oleng sama sekali. Gini aja pada intinya, enggak mungkin yang lahir di abad ke-7 mengajari dia yang lahir di abad pertama gitu aja, Bang. Kalau yang ngajarin sesimpel itu. Kalau yang ngajarin itu datangnya dari Tuhan Maha Pencipta langsung gimana? Maha Pencipta langsung. Enggak, yang mana? Maha Pencipta yang mana dulu? Ya Tuhan alam semesta alam. Siapa Tuhan namanya? yang namanya Allah. Apa yang dia perbuat sehingga abang dia mencintai dia sebagai Tuhan? Dia memberikan petunjuk pada kami, yaitu Al-Quranul Karim melalui malaikat Jibril diberikan kepada utusannya yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah SAW. Namanya Nabi Muhammad. Kapan hadirnya? Tidak kita mau bicara tentang timingnya. Tetapi karena manusia sudah memiliki kekacauan, dan itu sudah disimpangkan ajaran para nabi sebelumnya, maka Allah yang maha mengetahui, memberikan petunjuk dan mengirim utusan yang terakhir. Oke, pertanyaan saya, setelah itu hadir, Al-Quran itu hadir, adakah kedamaian di Timur Tengah sana sampai hari ini?
Loh, kalau kita Iya bicara dong. humanity, Harus humanity ke ininya, iya, fakta di iya, 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 oke, lapangannya. nggak apa-apa, saya ikutin. Itu fakta di lapangannya. Oke, oke, saya ikutin. Kalau Hmm. memang yang dirujuk adalah peperangan Israel dengan Iran, Hmm. ya, Hmm. penyebabnya adalah apakah Israel adalah pribumi asli atau Palestina yang memang pribumi asli? Kan intinya tadi abang bilang setelah kelahiran atau kehadiran Al-Quran, bumi ini jadi damai. Yang Langsung dong. mengatakan seperti itu siapa? Kan langsung harusnya untuk Enggak, mengatasi ntar dulu. kekacauan. Bang, jangan playing victim. Saya tidak ada mengatakan seperti itu. Mengatasi kekacauan kata abang tadi kan? Mengatasi kekacauan kan? Mengatasi kekacauan yang setelah Nabi sebelumnya sudah meluruskan ajarannya kemudian wafat atau diambil, ini manusianya bingung. Ada yang merubah-rubah. Ada juga yang mengatakan tulisan ini, dia tulis sendiri kemudian mengatakan ini dari Tuhan. Maka Allah yang maha mengetahui pencipta alam semesta ini, penguasa dan pencipta, namanya Allah, yang kalau kami ketahui itu Sang Kholik, yang namanya Allah, ini maha mengetahui apa yang terjadi dengan ciptaannya. Apalagi makhluknya, yang memang bebel-bebel suka merubah-rubah ini, diturunkan utusan yang terakhir, yang bernama Ahmad Muhammad. Nah gini bang. Sabar dulu, diberikan kitab suci Al-Quran, sama halnya Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab suci Taurat kepada kaumnya pada masa itu. Kaumnya sudah banyak yang mengikuti. Kemudian Nabi Musa wafat dan juga saudaranya Harun wafat. Ini Bani Israel kemudian goyang lagi, nyembah berhala lagi, sapi betina lagi disembah, dipersembahkan. Bang, Sabar dulu dong. Enggak nanti saya supaya, lupa gitu kan. Ya sabar dulu. Ini biar finish, biar final ya. Kemudian Allah tadi juga menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud atau dikenal Mazmur orang Israel. Ya, karena kenapa? Musa, Daud ini adalah Bani Israel yang diutus memang untuk kaum orang Israel yang bebal, yang tegar tengkuk. Setelah ada diutus, kemudian banyak yang dibunuh juga para nabinya. Kemudian ada Nabi Daud diturunkan, diberikan kitab suci Zabur untuk memuji-muji kebesaran Tuhan. Banyak yang waktu itu kemudian lurus kembali. Sampai dengan putranya Nabi Sulaiman atau Salomo. Ini juga sama. Diberikan kitab juga. Mengajarkan, tetap yang diajarkan Taurat Musa, Zabur ayahnya, untuk Bani Israel juga. Terakhir turun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus atau Nabi Isa, diutus tetap untuk kepada orang Israel. Yang memang tegar tengkuk. Setiap Nabi diutus, dibunuh. Gitu kan? Kemudian, setelah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ini memberitakan pengajaran yang sama dengan para Nabi sebelumnya, ini dirubah-rubah lagi. Karena pertentangan. Sebenarnya dosa waris itu tidak ada, Bang. Yang ada adalah tragedi bagaimana Yesus itu kemudian hendak dibunuh, karena Imam Kayafas dan para penatua Yahudi melihat bangsanya takut akan diserang oleh Roma karena pajak orang-orang Israel ini banyak yang mengikuti ajaran Yesus tidak lagi bayar pajak. Sehingga Imam Kayafas sebagai pelopor strategi pembunuhan Yesus ini diamini oleh Pontius Pilatus. Maka dikejar-kejarlah Yesus. Sampai kemudian katanya ditangkap. Peristiwa itu yang diceritakan di Bible. Tetapi itu versi dari penulis. Mana yang asli? Nobody knows. Tapi yang benar-benar dari Tuhan langsung, kenapa kan Dito tahu ini? Al-Quran, Pak. Nah, sekarang gini. Setelah Al-Quran yang menjelaskan semuanya. Apa yang terjadi setelah Al-Quran datang? Dari kekacauan tadi ada yang bisa diselesaikan nggak? Nah, tentang penurunan wahyu yang pertama, ditandai dengan mukjizat. Yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW sekaligus diangkat menjadi Rasul karena mendapatkan risalah. Menerima kitab suci untuk diajarkan bukan untuk bangsa Arab saja. Tetapi seluruh umat manusia. Dia mengajarkan sementara nggak bisa baca? Itu aja lah dulu Abang jawab. Al-Quran diturunkan ayat yang pertama, mungkin
Bapak ini kan pernah mendengar-dengar dari teman-teman Kristen. Enggak mendengar. Gini aja Oke. Bang, abang tadi udah panjang lebar ya, saya sedikit sekarang. Gini aja, simpel Anda aja Bang. bertanya, saya mau menjawab, tapi dipotong lagi mana sih? Enggak. Pertanyaan saya itu belum lengkap tadi. Gini Bang, salah satu hal yang sederhana aja gitu ya. Oke. Di dalam Injil itu atau perintah Yesus itu yang berkenan dengan kehidupan sehari-hari aja Bang ya. Kita itu tidak diperkenankan bercerai kecuali maut yang memisahkan. Harusnya kalau memang abang mengklaim Al-Quran itu menyempurnakan, itu justru harus ditingkatkan. Bukan malah bisa diperbolehkan kawin cerai gitu loh. Berarti bukan penyempurna, malah sebenarnya nggak ada kaitan Nabi. Jangan klaim. Dengar dulu. Saya Nggak potong, ada jangan kaitan klaim. Nabi yang Anda ada sudah di ngeklaim. Alkitab dengan Nabi Kalau Anda. sama-sama ngeklaim, Tidak sakit ada hati nanti kaitannya Anda. itu Bang. Jangan, Nggak ada Anda tadi kaitannya. ngeklaim. Jangan ngeklaim. Jangan sampai ngeklaim. saya masuk, saya menyerang, nanti nangis kau dengan 7 tahun. Enggak, emang faktanya gitu. Makanya saya Harusnya Iya, kalau Bang, saya sudah masuk yang nangis udah, kau. hal yang udah baik itu ditambah ditingkatkan lebih baik, bukan malah dikacaukan gitu loh. Aku kan Oke. ngikutin abang, katanya itu untuk menyelesaikan kekacauan yang ada. Harusnya lebih ini dong, lebih damai dong setelah datang, kan gitu harusnya. Iya, makanya jangan ngeklaim. Kalau bertanya. Kalau ngeklaim itu orang yang paling bebel sebenarnya. Loh, abang tadi Saya aja nggak ngeklaim. juga. Siapa yang Di mana tahu saya ngeklaim? yang asli Alkitab yang mana? Who knows? Kau bilang kan? Itu udah mengklaim bahwa Itu Alkitab berdasarkan fakta histori. yang Saya kami udah pakai itu tunjukkan palsu. literasinya. Kan gitu. Literasinya, saya kan sudah bicarakan tentang kejadian kanonika. Nggak usah terlalu jauh Bang, hal yang Loh, sederhana yang saya bilang kasih tadi tahu, aja. Anda nggak terima, tapi kemudian Anda menuduh Enggak, saya sangat ngeklaim. sederhana Bang, dengan kehidupan Gimana sehari-hari tidak diperbolehkan bercerai dalam Kristen itu Bang. Oke, saya tanggapin yang Satu itu. istri. Oke, saya tanggapin yang itu. Kalau perintah bercerai tidak boleh, perintah menikahnya di mana? Ya kita nggak usah bahas itu. Loh, karena keterkaitan. Ada pernikahan, maka ada perceraian. Bagaimana Enggak. Anda mengatakan perceraian, tapi dalam pernikahannya Kristen- nggak ada? Dalam Kristen perceraian itu hanya oleh maut Bang. Kenapa Ya kemudian? tahu, saya sudah baca kalau semua. abang klaim tadi Saya udah baca dengan- semua. Saya udah baca Ya semua. itu makanya. Justru saya harusnya melihat, lebih baik saya melihat di mana titik pernikahannya. Kalau kemudian diceritakan perceraiannya. Bukan Apakah jadi pernikahan- bukan jadi Apakah kesana pernikahan konteks. tidak penting? Penting dong. Iya, di mana dalilnya? Pernikahan itu diatur oleh Bible. Berbualah dan penuhilah bumi itu adalah keturunan melalui Anda pernikahan. Apa Anda ini? Enggak, saya tadi ngikutin ya. Kalau yang terakhir Udah nggak usah kemana-mana, jawab aja di mana perintah tentang pernikahan, di mana? kan abang tadi saya ngikutin abang kan. Iya, saya tanya di mana Nabi yang tertulis dalam terakhir Bible. harusnya Udah nggak sempurna usah dong. kemana-mana. Giliran saya ikuti ke perceraian, saya tanya dalil tentang peraturan pernikahan, kok Anda nggak jawab? Gimana? Kok jadi konteksnya ke sana? Lah, karena Anda yang membahas tentang perceraian, Bang, saya abang ikutin. tadi bilang gini Bang, abang tadi bilang kehadiran Al-Quran itu menyempurnakan atau untuk menstopkan. Lah, Anda tadi saya jelaskan, Anda Enggak, potong, semua kemudian Anda kekacauan, klaim. kan? Kan Anda yang Kok ngeklaim malah tuh. dikacaukan pernikahan yang boleh hanya dalam sehari dalam sehidup itu malah bisa 4 kali sampai 100 kali. Itu Di mana? menyempurnakan atau Di mana menghancurkan? datanya? Sampai 100 kali di mana datanya? Itu aja gampang kan? Di mana datanya? Itu, Ada suratnya itu nanti di mana? namanya, itu namanya bani anjing kalau ngomong sembarangan. Nggak ada datanya. Kalau Omong saya kosong. bilang Yesus ngentot keledai gimana? Marah kau nanti. Ya, bukan? Janganlah, kita udah enak-enak lu diskusi. Oh, kabur dia. Salomo istrinya 7, gundinya 300. Datang Islam menyempurnakan itu. Jangan kau kayak gitu Salomo, istrimu 700, gundimu 300. Enggak boleh, 4 saja cukup. Keren kali loh Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malah di dalam surah An-Nisa itu dikatakan, nikahilah satu saja kalau kau nggak mampu berbuat adil. Islam itu keren loh. Bukan kayak Kristen. Kristen itu ini loh. Makanya itu banyak pembunuhan terjadi karena bunuhlah. Bilangan 31:17, ulangan 13:9, bunuhlah. Ulangan 13:15, bunuhlah. Gimana ini kalau kita?
Hakim-hakim 8:20 bunuhlah. Hakim-hakim 9:54 bunuhlah. 1 Samuel 15:3 bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Anak-anak menyusu dibunuh. Lembu, domba, unta maupun keledai dibunuh semua. Ngeri kali woi. 1 Samuel 22:17 bunuhlah. Inilah ajaran Kristen. Belum ajaran Yesus. Akan tetapi semua seteruku ini dan tidak suka menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bunuh. Makanya di dalam satu literasi yang bisa saya tunjukkan, ada fakta sejarah betapa biadabnya ajaran. Bahkan tanggal dan tahunnya dijelaskan. Tahun 1096 di Hongaria, ribuan orang dibunuh oleh pasukan salib. Ini biadabnya ajaran Kristen ini. Perhatikan teman-teman. Nabi Muhammad datang untuk mengajarkan orang-orang OON ini supaya jangan membunuh terlalu banyak. Kalian membunuh 10 sampai 60 ribu pria dan wanita dibunuh. 12 tahun 1205. Kebijakan Paus 5.000 juta nyawa melayang. Nah, coba. Datangnya Nabi Muhammad itu menyempurnakan kitab Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya, karena sudah banyak kecacatan di dalam kitab-kitab kalian itu. Inilah kalau ngomong tanpa data, tanpa dasar, hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, jadi kayak bani anjing jadinya. Nah itulah kenapa Yesus bilang Kristen itu bani anjing, karena kayak gitu tadi. Saya bilang kalau saya sudah masuk pasti hancur orang itu, tapi saya tahan-tahan aja dulu. Gitu teman-teman. Kami banyak data, literasi kami banyak. Untuk menghancurkan Kristen itu gampang kali. Karena Kristen itu bukan ajaran para nabi, tapi ajaran para gangster. Mau bukti? Ada yang mau bukti? Ada Kristen yang mau bukti? Mana Kristen yang mau bukti? Naik biar ku tunjukin. Betapa biadabnya ajaran kasih itu. Gitu teman-teman. Lanjut silakan, mana teman-teman Kristen lain yang mau belajar? Wah ngeri kali woi. Mereka tidak buka mata loh. Mereka komplain menikahi 4. Di dalam Islam disuruh menikah 4, boleh menikahi 4 perempuan. Dia tidak komplain Salomo yang menikah 700 istri 300 gundiknya. Dia tidak komplain Bible-nya. Kan on koplak kan. Aliteng. Kadang-kadang gak ada otak Kristen ini kadang-kadang. Gayamu Kang Dito. Gaya-gayaan lu. Ayo teman-teman Kristen yuk. Ini Nora asli atau Nora palsu ini? Halo, selamat menjelang. Tengok followersnya. Followersnya hanya 17 orang. Wah, bu, palsu. Mikir aja nih Kang Dito palsu ini. Mana Kristen? Silakan teman-teman Kristen. Ke-mute itu Kang Dito. Aku mau attack dulu Komal Oten lah. Ntar ya. Pakai aplikasi yang kuat. Cari Komal Oten baru gas. Dia kabur tadi takut sama saya ngomong. Kalau saya ngomong hancur. Nangis. Iya, saya tahan-tahan loh. Hati-hati kau. Suaraku kecil ya? Enggak, aman. Gede aman. Kang Dito itu rambut palsu apa efek? Mana ada efek lah ini, efek.
Oh, ada efek kayak gitu ya? Ada ada. lah. Jenggot juga ada, jenggot juga. Jenggot. Oh, mana ya? Mau? Coba aku tengok. Dia nyari. Itu di mana? Adalah rambut palsu, wig. Rambut palsu. Ntar aku pakai jilbab, aku lagi nggak pakai jilbab. Iya, kadang kemarin aku nemuin waktu dibuka hijab. Aku yang nutup kameranya. Emang Iya, enggak lah. alhamdulillah, terima kasih. Itu gara-gara Bang Jibril itu tidak gercep dia. Aku yang nutupin kameranya. Mana Apa sih ini atau orang? Apa? mana? Asik ya? Ini Nggak mode ada. Saibaba. Oh, nggak ada. Pokoknya rambutnya keriting gitu kan, ikal. Nggak ada. Wig itu, wig. Dibocorin aja sama Kang Zoker ini. Abang Zoker. Mana Oteng? Ya gimana teman-teman Kristen? Fandi lagi keliling, dia nyari Oteng. Dia bikin kayak kalau dulu ya. Dulu itu ada Asidik sama Rasid itu, dia yang keliling. Wah, ngehujat, kemudian dia lari kabur kan. Bukan kabur. Pokoknya dihujat aja semua di sana. Itu banyak Oten yang ngikutin dia. Baru kita hajar. Dulu begitu. Nggak tahu. Itu Nora udah ada belum ini? Oh, udah diminta. Udah. Dulu tuh masih ada komalnya Pak Amir. Jadi Ustadz Alif yang sering di sana, Ustadz Alif. Ada Wanabi. Pak Amir, iya. Aku dulu kalau masuk Komal Room Muslim itu Pak Amir. Amir Lee kan? Ya. Mualaf itu. Terus Baru Wanabi. berikutnya Kucang Wanabi Kunyot. Kucang. Ya, itu udah lama juga kan. Yang paling sering dulu tuh Amoy Mualaf itu tuh. Itu penonton kan 1K, 2K. Ya, Wanabi dulu yang sering. Wanabi, ya aku dulu sering sampai pagi tuh. Ya. Masih ada si Rashid. Tuh zaman itu Otennya bukan lagi goblok-goblok, udah tolol mereka, udah pede. Yang paling ngetren ya si Kiamat aja. Yang lain nggak ada. CP. Dengan si Raja Dibu. Raja Monyet. Iya. Nah, kalau room Kristen si Andre Manulang, si Raja Debur. Nah, itu yang sering aku masuk kalau room Kristen. Seru, dulu tuh seru. Serunya seru konyol. Mak Nora mirip Mak Nunung ya. Yuk, Itu Ten, naik, biasanya Ten. di room karaoke ngawur.